Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Udah pada mulai tadi belum? Belum Ustaz, Subhanallah. karena kami menunggu Ustaz. Lah, saya baru dikabar-kabarin. Oke, baik. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orangnya pada hadir apa pada di laut nih orangnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Ya, mahasiswa semua, mahasiswa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah libur kemarin ya. Masya Allah, saya Rabu kemarin ada wisuda jadi nggak hadir. Ya kan, kalau nggak salah Rabu sempat libur nyepi kalau nggak salah ya. Itu ada kuliah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada Ustaz. Nah, kok nggak kabar-kabari ke saya? Kami Recording saya in tanya progress. ke Kak Nurul Fatona. Saya kira udah dikabarin sama beliau. Itu Zooman apa offline? Zoom Ustaz. Jadi hari ini sampai jam 12. Habis ini ada pelajaran Ustaz Sunardi Ustaz. Ya kan, ada dua hissah qad madat allati lam naqdiha wa lidzalika qadainaha hadzal yaum zakana amkan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Sambil nunggu beduk puasa soalnya. Oke, siapa hari ini yang presentasi? Insyaallah kelompok 2 Ustaz. Siapa aja, Madania? Madania, Lita, Kak Suti sama Kak Usman. Oke. Nanti link absennya dikirim ya, di checklist aja ya. Oke, judulnya apa? Politik hukum. Jadi berapa materi hari ini? 3. Berapa? 1. Nah, Ustaz. Oke. Ya, lanjut silakan. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebelumnya suara Ana dan gambar Ana jelas. Ini rekeningnya tidak jelas. Oh iya Ustaz. Soalnya Ana nggak lihat gambar Ana. Bukan rekeningnya nggak jelas. Oh iya. Iya, terus lanjut. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk sama-sama belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa juga untuk kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan materi tentang politik hukum. Ya, di antaranya pengertian kebijakan dalam politik hukum, tujuan negara dan perannya, serta kesimpulan. Untuk pemateri pertama, siapa tadi? Maaf. Itu slide-nya di zoom-in aja biar full view-nya. Oh, maaf. Kalau di laptop Anda udah full.
Udah full ya? Di kita belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Bismillah deh, nggak apa-apa. Kepada pemateri pertama, Kak Suzy, kami persilahkan. Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Madani itu yang pengertiannya di itu kan. Madani. Iya, maaf di sini udah. Oh, di Zoom nggak terlihat ya? Pengertian. Itu kan baru politik hukum yang di layar. Yang Oh kedua, iya, yang kedua. Slide yang kedua. maaf ya. Kalau yang di laptop soalnya terlihatnya ini. Yang ketiga berarti. Ketiga. Ada. Ini ya? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang politik hukum, pengertian menurut pendapat dari Sajipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Yang slide yang kedua, selanjutnya nanti langsung jelaskan sama yang selanjutnya aja. Nah, ada kebijakan dalam politik hukum. Yang pertama, politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan. Kedua, politik hukum sebagai kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan dan hukum mana yang akan diganti. Ketiga, politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Nah, jadi kebijakan dalam politik hukum. Nah, politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, diciptakannya politik hukum itu untuk apa hukum ini diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah yang hendak dituju. Nah, politik hukum adalah sebagai kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Intinya gitu. Jadi sebagai kebijakan, jadi tadi harus jadinya arahnya nanti akan kemana dan apa yang harus dipertahankan gitu, dan apa yang harus direvisi dan apa yang harus dihilangkan. Itu pengertian dari semuanya. Syukran. Terima kasih kami sampaikan untuk Kak Suzy. Adapun berikutnya dipersilakan kepada Ukti Lita untuk menjelaskan. Apakah ada? Apakah ada Ukti Lita? Oh, nah, adapun tujuan negara yang pertama yaitu sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Yang kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Yang ketiga, sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di negara. Lanjut ke Madani. Selanjutnya, peran dalam pembuatan Perpu.
Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Baik, alhamdulillah. Next. Terima kasih, Filita. Adapun berikutnya dipersilakan kepada Kak Husnun. Maaf, silakan Kak Husnun. Kesimpulan, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Masya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan dan menyampaikan. Baik, ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Barangkali dari teman-teman atau Ustadz yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, pertanyaan, atau masukan, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mukhtasar jiddan. Wa insyaallah satakun hazin nadwa fiha maslaha summa mafhuma lada talibat insyaallah. Mafhum atau ghair mafhum? Ya, kawan-kawan gimana? Teman-teman semua, mahasiswa paham tidak apa yang disampaikan? Kalau sudah paham, Paham Ustaz, insya Allah. Insya Allah. coba kita tanya, apa Wafa pahamnya? Hah? Ayo Wafa, bal maksud zalika an hadzal istilah politik hukum. Politik hukum sebagai kebijakan negara. Misal zalika kaifa? Ahlah. Nantazir insyaallah. Naam, kaifa Wafa? Mawjuda al-ijabah atau yakfina hadha? Yakfina Ustaz. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya baik, jazakumullah khairan katsiran semuanya. Jadi saya tambahkan, mungkin nanti boleh ada pertanyaan atau diskusi ya. Saya pengen juga melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh mahasiswa bukan saja perspektifnya perspektif dari ilmu umum ya, perspektif hukum biasa. Tapi hendaknya juga dikombinasi dengan perspektif Islam supaya kita juga punya komparasi perbandingan antara yang kita pelajari secara hukum biasa atau istilahnya secara apa ya,
empiris atau secara knowledge tentang hal ini dalam bidang disiplin hukum, atau misalnya juga kita harus sandingkan, dibandingkan dengan perspektif ilmu Islam, agama. Ya, kenapa? Karena kita kan nanti akan terjun ke lapangan, ke masyarakat, bahkan kita coba sebenarnya apakah sebenarnya apa yang kita pelajari terkait dengan wawasan negara ini yang masuk di dalamnya politik hukum itu ada sisi kesamaan dalam Islam atau sisi perbedaan dalam Islam, atau sebenarnya ini kontraproduktif, bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menjadi penting, ya. Karena kita paham betul, ya, bahwa apa yang kita pelajari banyak hal-hal yang sifatnya sawabit. Ada yang sifatnya mutaghayyirat. Ada hal-hal yang dimana ini merupakan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, yang memang tidak mungkin bisa berubah di dalamnya. Ada juga sebenarnya ini yang sifatnya mutaghayyirat, fleksibel, ya. Ambil contoh saja di zaman Rasulullah SAW dulu, ya, ada usulan dari Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq atau dikenal perang Ahzab. Al-Ahzab, al-Jama'ah, kasirah, hizbun, wa jam'uhu ahzab. Kalau istilah sekarang adalah koalisi. Jadi pasukan orang-orang kafir Quraisy ini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, yaitu kepada Bani Ghatafan. Yang kemudian Bani Ghatafan yang sebenarnya mereka ini bersekutu dengan Rasulullah SAW, namun mereka melanggar perjanjian dan berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian munculnya musuh, ya, Rasulullah SAW, para sahabatnya bukan saja datang dari Mekah dan juga datang di Madinah. Karena itu ada usulan Salman Al-Farisi dengan adanya parit, ya, membangun parit, ya. Yang kemudian hal ini hazil fikrah, ya, diusulkan oleh Salman Al-Farisi karena pengalaman orang-orang Persia yang dalam perang yang cukup bagus, strateginya yang bagus, kemudian diusulkan. Nah, ketika usulan itu diterima oleh Rasulullah SAW, hazil fikrah laisat asluha minar rasul, wa laisat asluha aidan min nafsir rasul, atau min qibal al-wahyi, walakin min aina istihadiyah min Salman Al-Farisi. Wa qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil fikrah. Jadi Rasul juga menerima usulan ini dan tidak mengatakan usulannya adalah sesuatu yang baru dan tidak mengatakan ini adalah bid'atun wa bid'atun dolalatun wa dolalatun finnari kholidina fiha. Ya kan? Usulannya diterima apa ditolak? Diterima, ya, ya. Terima. Ya, artinya ini usulan yang memang bukan hasil dari wahyu, bukan juga dari Rasulullah SAW, tapi usulannya murni, gagasannya jenain dari Salman Al-Farisi. Nah, begitulah hari ini kasir minal afkar wa tayyarat, ya, summa al-istihadat kasira jiddan laisat minna min qibalil wahyi wala min qibalir rasul, lakin min aksaril al-qadaya kama qulna sabiqan al-qadaya al-kasira jiddan an maza anil muamalah. Jadi persoalan yang sangat besar yang kita jumpai hari ini adalah terkait dengan muamalah gitu. Apalagi terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan itu Masya Allah. Fi syattal majalat, dalam banyak bidang yang muncul adalah inovasi, kreativitas, dan seterusnya. Hal naqul anna hazil fikra al-haditha
au naqul al-mustajadat. Jadi sesuatu yang baru itu kan disebut sebagai al-mustajadat. Makanya ada yang menyebutkan sebagai fikih al-mustajadat, atau juga ada menyebutkan namanya dengan fikih an-nawazil. Dari kata nazala. Maksudnya apa? Fikih nawazil itu sesuatu yang turun, sesuatu yang baru ditemukan hari ini, yang kemudian para ulama mereka beristihad bagaimana menyikapi dan menemukan dan menjawab persoalan hukum baru, yang kemudian muncullah istilah yang hari ini namanya fikih an-nawazil. Kalau Yusuf Qaradawi menyusun bukunya dengan bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Baik, ini sebelum saya masuk ke arah as-siyasah ya, asy-syar'iyyah. Nah, jadi kita masuk ke dalam definisi politik dan hukum. Sebenarnya dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Ya, politik sendiri, as-siyasah mustaqillah, hadzal istilah khas an siyasah, wa nafham anna hadhihi siyasah indahu ta'rif khas, wa kadzalika al-hukm. Al-hukmu indahu ta'rif khas. Jadi kalau kita baca dalam literasi politik, ya politik itu artinya kekuasaan, ya. Gampangannya lah. Jadi politik adalah memberikan pengaruh kepada orang lain yang kemudian dia bisa mengambil sebuah keputusan yang otoritasnya nanti adalah kepada penguasa. Karena itu politik mungkin saja dia baik ya atau tidak baik. Kalau bahasa Ibnu Khaldun namanya ada hukumah Islamiyah, pemerintahan Islam atau kekuasaan Islam, hukumah ghairu Islamiyah atau hukumah jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Nah, adapun terkait dengan hukum itu seperangkat aturan, ya. Seperangkat aturan. Kalau dalam Islam itu namanya syariah, ya. Syariah, ya ada seperangkat peraturan yang memang dari Allah dan Rasulnya. Imma kalau dalam bahasa khitabul muta'alliq, lihat apa khitabul muta'alliq di af'al mukallifin kan, min takhirin au amrin au nahyin dan seterusnya. Jadi memang ini ada seperangkat peraturan yang memang diminta nantinya untuk menjalankan apakah ini wajib ataukah dilarang atau juga memilih. Yang kemudian kalau dalam Islam muncullah yang namanya al-ahkam al-khamsah, hukum-hukum yang 5, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Betul ya? Gitu. Jadi sebenarnya ini ada sesuatu yang berbeda kalau kita pecahkan nufassil hadza ta'rif wahidan. Fil awal as-siyasah kama qulna sabiqan indahu ta'rif khas. Summa kadzalika asy-syari'ah wal ahkam indaha ta'rifun khas. Nah, yang kemudian ini masuk ada istilahnya menjadi sebuah kesatuan. Kalau apa istilahnya dalam bahasa idiomnya. Jadi sebuah kesatuan yang namanya politik hukum, ya. Nah, kalau sudah bicara politik hukum, ini adalah sebuah kebijakan negara, ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa merefer ke bukunya Profesor Mahfud MD, kalau nggak salah nih apa buku tesisnya atau disertasinya, itu kan dia terkait dengan politik hukum di Indonesia. Dia mengartikan bahwasanya politik hukum ini adalah kebijakan negara yang memang berlaku sekarang, ya. Atau sebenarnya juga politik hukum itu, ya, disampaikan kebijakan negara resmi yang diberlakukan, baik pembuatan hukum baru ataupun dengan mengganti hukum lama
dalam mencapai tujuan negara. Tadi sudah disampaikan tuh beberapa definisi terkait dengan politik hukum, ya. Jadi ini bukan lagi sifatnya fatwa, ya. Karena dalam Islam ini kita mengenal juga banyak sekali istilah-istilah yang memang dia tidak mengikat sifatnya. Misalnya ada siapa di sini? Sabil misalnya. Sabil nanya ke ustazah, "Ustazah, bolehkah kita menikah pada bulan puasa?" Boleh nggak, Bil? Boleh, Ustaz. Boleh. Kita tunggu undangannya ya kalau boleh ya. Amin. Ya. Jadi itu kan pertanyaan ya. Bertanya ini dalam Islam, dalam fikih namanya mustafti. Orang yang bertanya. Nah, jawabannya adalah fatwa. Kan gitu ya. Dijawab. Siapa yang jawab? Yang jawab namanya mufti. Kan gitu ya. Nah, ketika ada persoalan seseorang, apakah itu menjadi kebijakan negara? Kan enggak. Itu ya, Sabil mau nikah. Akhirnya diumumin oleh negara. Semua gadis-gadis, khususnya mahasiswi studi Al-Hikmah, kami kasih waktu oleh negara dalam 1 bulan puasa ini menikah semuanya. Kalau seandainya tidak nikah, maka uang kuliahnya tidak diberikan oleh orang tuanya. Misalnya. Gitu kan? Itu artinya kebijakan negara. Bisa nggak negara begitu? Bisa. Karena dia punya instrumen negara. Yang kemarin kita udah sampaikan, dia punya aturan, dia bisa memaksa, bahkan dia punya aparat. Ternyata aparatnya datang nih nanti, yang namanya polisi. Nangkep-nangkepin nih, nangkepin Wafa, kenapa tidak nikah Wafa? Ya, contoh misalnya, ini contoh doang ya. Sanksinya 3 tahun penjara itu. Tangkap karena tidak melaksanakan yang namanya perintah negara. Nah, inilah yang disebut dengan politik hukum. Jadi dia bukan sifatnya fatwa, ya. Karena fatwa itu bisa mengikat, bisa nggak mengikat. Kalau tadi Sabil nanya jawabannya boleh menikah, Sabil kira-kira melaksanakan nggak? Sabil? Melaksanakan Ustaz kalau ada. Subhanallah sarahatan hadza syahr Enggak, Ustaz, enggak bercanda. Belum ada calon Ustaz. Nah, kalau seandainya Sabil tidak melaksanakan, itu kan sifatnya tidak mengikat. Karena sifatnya fatwa, nggak ada instrumen penangkapan di situ, ya kan? Gitu. Iya, Ustaz. Nah, ini berbeda kalau dia adalah kebijakan negara atau bahasa lainnya legal state. Dia sebagai kebijakan negara. Nah, itu. Nah, atau juga dia bukan misalnya sifatnya diskusi atau kajian. Misalnya ada kajian nih di kampus studi Al-Hikmah. Kajiannya adalah bagaimana kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan di sekitar kampus Al-Hikmah. Nah, itu sifatnya kajian, nggak apa-apa. Kalau kajian kan dia bisa mengikat, tidak mengikat. Kan gitu. Ya, ini maksud saya adalah domainnya agak sedikit berbeda, mungkin bukan sedikit kali ya. Banyak perbedaan sekali yang namanya legal state. Bentar ya, bentar. Ada tamu. 1 menit aja. Oke. Jadi sampai di sini paham ya? Namanya ini kebijakan negara. Apa kebijakan negara? Bentuknya peraturan. Kalau seandainya keindonesiaan ada yang namanya urutan-urutan perundang-undangan atau bahasa lain namanya hierarki perundang-undangan. Apa saja hierarkinya? Hierarki itu ada yang di atas terus turun ke bawah.
Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu mutlak, yang paling utama, ya. Jadi kalau nanti kita belajar tentang konstitusi, kita akan memahami yang namanya urutan perundang-undangan itu seperti apa, ya. Ada memang yang mengusulkan dengan teorinya, teori staff apa ya? Saya lupa namanya, Staffen apa ya. Jadi teori modelnya seperti piramida. Jadi dia yang paling atas itu adalah yang paling utama, terus ke bawah, ya. Yang kedua nanti undang-undang, kemudian nanti ada perpu tadi disebut peraturan pengganti undang-undang, nanti ada peraturan Kepres, keputusan presiden, peraturan menteri, terus sampai bawah namanya peraturan daerah. Itu namanya hierarki perundang-undangan. Tentunya dalam teori perundang-undangan, undang-undang atau peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Contoh kalau di Indonesia ya, misalnya dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan pasal 7, presiden itu boleh diangkat kembali hanya 2 periode saja. Betul ya? Ya, yang lagi rame nih. Nah, kemudian ada kemarin ada keinginan pemerintah atau masyarakat dan lain sebagainya untuk bisa melakukan perpanjangan pemerintahan atau misalnya perpanjangan presiden. Nah, ini berbenturan dengan Undang-Undang Dasar. Kalaupun misalnya ada undang-undang yang muncul baru, itu bisa dibatalkan. Yang batalkan itu adalah Mahkamah Konstitusi yang nantinya kalau memang muncul ada undang-undang itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, nanti hasilnya bisa dibatalkan. Kenapa? Karena undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu. Itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Ya. Itu ada kewenangan, ada 4 kewenangan yang memang menjadi otoritas dari Mahkamah Konstitusi, ya. Tuh. Baik, kita lanjut lagi. Jadi itu namanya politik hukum. Nah, kemudian kenapa sih muncul ada istilah politik hukum jadi kesatuan? Nah, ternyata ketika membahas sebuah rancangan undang-undang yang kemudian nanti diketok palu menjadi undang-undang, kan kalau kita belajar trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Mereka itu bisa berjalan dilihat dari peraturannya. Nah, peraturannya siapa yang bikin? Yang bikin itu adalah legislatif. Kemudian eksekutif bisa mengusulkan. Contoh misalnya kemarin usulan undang-undang cipta kerja dari pemerintah. Kan gitu ya. Nah, usulan itu yang memang dinamikanya cukup tajam, demonstrasi besar-besaran juga penolakannya luar biasa. Namun pemerintah waktu itu ya, dia mensahkan undang-undang itu pada malam hari. Ya, tengah malam, padahal sudah ditentang cukup banyak oleh mahasiswa, oleh masyarakat sipil, karena modelnya adalah one man one vote, yang kemudian dilemanya adalah ya partai penguasa dan pendukung partai penguasa itu lebih dominan, meskipun ada yang menolak partai saat itu PKS atau sama Demokrat ya, dia all out keluar. Tapi ya tidak bisa membendung ya untuk pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kemarin juga hampir sama nih. Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan ditolak, akhirnya ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu rekomendasinya untuk meninjau ulang 2 tahun lagi ya untuk dilakukan perbaikan. Ternyata belum sampai 2 tahun pun pemerintah kemarin belum lama mengesahkan kembali
yang namanya peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja, pengganti undang-undang cipta kerja. Itu yang undang-undang cipta kerja itu yang dulu namanya Omnibus Law, yang halamannya itu ada 1000 halaman. Itu sekarang ditetapkan lagi namanya Perpu Cipta Kerja, di mana juga ada partai PKS kemarin menolak, tapi karena jumlahnya tidak signifikan, ya Perpu itu tetap aja bisa disahkan. Nah, kenapa demikian? Ada istilah politik hukum. Karena politik, kenapa disebut politik? Karena seringkali yang namanya hukum itu kan normatif. Yang namanya hukum itu ideal. Tapi politik itu tidak selalu ideal. Seringkali mengambil momentum, melihat konfigurasi, latar belakang, dan apa yang terjadi terkait dengan kepentingan mereka. Gitu. Contoh misalnya, pemerintah, kalau kita Undang-Undang Cipta Kerja ini yang banyak kita dengar, lebih berpihak kepada para pengusaha ketimbang para buruh. Makanya buruh ini mereka bersuara lantang untuk membatalkan Perpu itu. Kenapa? Karena keberpihakannya lebih cenderung kepada pengusaha ketimbang kepada para pekerja. Misalnya, tadi koreksi kalau saya salah ya, misalnya terkait dengan outsourcing. Jadi kan sekarang pekerjaan ini tidak permanen. Selalu kontrak kerja, kontrak kerja, kontrak kerja. Jadi pekerja ini nggak merasa selalu aman. Kenapa? Karena dia udah dapat penggajian, bisa jadi dia udah cukup nyaman. Ternyata ketika Desember gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia akan ada perjanjian baru lagi. Apakah dia diperpanjang atau tidak? Ya. Kalau seandainya dia diperpanjang, mungkin dia gembira. Keluarganya juga senang. Tapi kalau misalnya dia tidak diperpanjang, wah, dia bisa gelisah. Apalagi nyari kerjaan tidak mudah. Kan gitu. Nah, ini keberpihakannya kepada pengusaha. Kenapa? Pengusaha enak gonta-ganti orang. Nah, berbeda kalau dia menjadi pekerja yang namanya tetap. Ya, kerja tetap itu kita tidak boleh sewenang-wenang pengusaha. Bahkan pengusaha itu nanti harus ada memberikan tunjangan, berikan THR, bla 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 bla. Ya. Nah, kalau misalnya yang kontrak kerja itu ya tunjangan-tunjangan yang tadi bisa jadi ada, tapi tidak sebanyak jaminannya sebagai pekerja tetap. Makanya banyak sebagian kita ketika ke swasta itu merasa tidak jelas, larilah mereka menjadi PNS, menjadi ASN. Ya. Kenapa? Karena jaminannya lebih baik untuk masa depan, apalagi sudah pensiun. Nah, ini kan tidak berlaku kepada swasta, tapi kan nggak semuanya. Masyarakat bisa ditampung sebagai ASN, sebagai pegawai negeri pemerintah, terbatas jumlahnya. Apakah yang 250 juta semuanya yang jadi ASN? Kan nggak mungkin, kan gitu kan? Gitu. Ini antara lain ya. Nah, maksud tadi kenapa ada politik? Karena yang namanya politik itu seringkali kepentingannya banyak orang. Apakah kepentingan penguasa, tadi yang saya sampaikan. Apakah kepentingan golongan. Apakah tadi kong-kali-kong dengan pengusaha, kemudian juga dia melegalkan kebijakan tersebut. Jadi keberpihakannya ini ya bukan kemaslahat banyak orang, tapi kepentingan golongan-golongan tertentu. Makanya muncul ada istilah politik di situ, gitu. Ya. Atau misalnya dulu pernah ada usulan undang-undang pemilihan presiden. Siapa sebenarnya yang boleh
mencalonkan presiden, anggaplah satu warga negara Indonesia, itu juga ada kalau nggak salah, ada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian apa sertifikasinya dia? Sekolahnya dia harus apa? Apakah SMA? Bang, jangan berisik. Apakah SMA atau S1 atau S2 atau S3? Kan gitu, ya. Atau hari inilah misalnya para caleg. Para caleg itu harus standarnya apa? S1, S2, S3. Saya nanya nih pada calon-calon legislatif dan eksekutif di depan saya, apa kira-kira persyaratan calon legislatif menurut Anda untuk sekolahnya ya? Kira-kira apa? Ya? S1, S2, S3. S1 Ustaz, mungkin. S1. Nah, kira-kira kalau S1 para caleg-caleg kita lulus nggak persyaratan administrasi kayak gitu? Bukannya ada yang belum S1 ya Ustadz, biasanya udah ada yang nyalek gitu. Ya, makanya saya tanya, kira-kira nih, kalau seandainya S1, banyak yang berguguran kan nih, caleg-caleg di partai-partai? Banyak. Banyak. Kayaknya SMA deh Ustadz. Oh, nah kalau misalnya SMA, kira-kira kualitas calegnya kelihatan dong, cuma SMA doang. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi kadang-kadang kita ini yang lagi semangat membangun negara pengennya SDM-nya berkualitas. Terlepas memang sekolah itu tanda kelulusan ya, karena kualitas orang kan tidak dinilai dari ijazah, tapi mau tidak mau ijazah antara lain indikator orang itu punya pendidikan kan gitu, ya kan? Nah, caleg hari ini yang sekarang lagi pada nyalek nih itu minimal SMA. SMA doang. Jadi mereka bisa mencalonkan diri kalau dia mempunyai ijazah SMA. Ya tentunya SMA variasi ya. Ya kalau pengen ngurus negara, kira-kira pengen kita nih yang S1 apa lulus SMA nih. Itu ternyata akomodasinya adalah para caleg hanya SMA. Kenapa? Bisa jadi ketika dulu ya mengatur undang-undang terkait dengan pemilu, mungkin banyak anggota-anggotanya yang masih belum S1, kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya di sini Partai Al-Hikmah, mungkin semangat nih, semuanya harus S1 gitu. Cuma kalau Partai Panda, Partai Ayam, Partai Kambing dan lain-lain gitu ya, mungkin anggota-anggotanya nggak banyak yang lulus S1, apalagi S2, apalagi S3, ya kan? Adanya S lilin ya, gitu ya. Makanya mereka mensyaratkan setidaknya adalah SMA. Berarti kan mengakomodasi. Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ada politik di situ, konfigurasi politik, latar belakang politik yang memang seringkali mengabaikan tataran hukum. Kenapa? Ini seolah-olah ada bargaining di sini. Ada tawar-menawar, ada kesepakatan-kesepakatan, kan gitu, ya. Kenapa demikian? Ya beginilah kita dalam bernegara. Makanya politik itu menjadi penting kalau kita masuk ke areal itu, bahkan kita bisa dominan di situ, kita bisa mengubah peraturan-peraturannya. Kenapa? Karena presiden itu juga produk politik. Legislatif, produk politik. Kementerian, ya karena presiden produk politik, dia juga punya kepentingan. Gitu. Ya kalau yang di bawahnya birokrasinya karir, tapi kan kepala negara, kepala daerah, terus sampai kepala desa selain Jakarta, itu kan mereka dilakukan election, pemilihan. Nah, itu semuanya adalah produk-produk politik gitu. Makanya nah selamanya orang pintar itu bisa menjadi pemimpin.
orang yang punya kapasitas hebat belum tentu menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam jembatannya. Gitu. Karena itu ya yang bisa mengusulkan calon-calon kepala daerah, kepala negara tentunya dengan undang-undang yang ada adalah sampai hari ini partai politik atau gabungan partai politik kan gitu. Makanya kita lihat sekarang nih ada namanya undang-undang pemilihan presiden yang mengatur presiden threshold, pembatasan berapa persen partai politik ini bisa bisa dicalonkan oleh partai politik. Kan undang-undang kemarin itu menyebutkan 20% ya atau 25% suara. Nah, partai politik yang ada di Indonesia kalau seandainya kritiknya fair, jangan yang kemarin dong. Harusnya yang akan datang. Ya, akhirnya ya karena tadi kesepakatan tadinya memang sudah dibuat gitu. Jadi yang calon presiden mendatang ini masih terikat dengan undang-undang pemilu kemarin. Nah, karena itu tidak semua orang bisa diusulkan menjadi calon presiden. Kenapa? Dia kena aturan yang namanya presiden threshold, dibatasi yang suara partai politiknya kursinya ada 20%. Tentu yang 20% yang sekarang ini hanya punya satu partai saja. Yang lain tidak nyampe. Makanya dia harus koalisi, harus bergabung. Kayak kemarin misalnya nih, capres yang udah deklarasi, Pak Anies Baswedan. Kenapa? Harus ada 3 partai politik, karena satu partai politik kursi mereka di DPR tidak cukup. PKS misalnya 8,2%. Kemudian Demokrat berapa? 9, berapa gitu. Kemudian satu lagi Nasdem berapa gitu. Barulah ketika dikumpulkan masuk lebih dari 20% suaranya. Nah, padahal kalau mau fair harusnya besok dong. Tapi karena memang pemilihan presidennya itu bersamaan dengan pemilihan legislatif, akhirnya indikatornya prasyarat itu bisa mencalon presiden menggunakan pemilu 2019 kursinya gitu loh. Nah, ini kalau secara universal ya sebenarnya hapus dong presiden threshold. Kenapa? Ini membatasi orang-orang untuk mencalonkan presiden. Susah. Makanya kita nggak bisa dan kita tidak bisa mendapatkan calon presiden itu lebih dari 10 orang. Nggak bisa. Harusnya bisa dong. Kenapa? Masa negara besar ini calon presidennya hua-hua, hia-hia. Huma-huma, apalagi huna-huna. Gitu kan? Dia lagi, dia lagi. Kan gitu kan? Itu. Saya kecil, dia juga calon presiden. Saya gedean dikit, masih dia juga. Saya hampir menikah, dia juga. Gitu, ya. Betul nggak? Iya. Ya. Betul. Kenapa? Karena memang dibatasi. Gitu. Nah, kalau dibatasi itu kan berarti ada kepentingan politik. Nah, setidaknya partai penguasa atau partai yang kursinya besar itu dia mendapatkan mendapatkan privilege bahwasanya saingannya bakal sedikit. Kenapa? Karena orang-orang pada umumnya tidak bisa mencalonkan presiden. Kenapa? Karena dibatasi oleh parlemen threshold tadi. Makanya yang ramai nggak banyak karena belum dibatalkan. Kemarin ada masyarakat sipil mengajukan namanya judicial review, pengujian terhadap undang-undang kepada undang-undang dasar ke MK. Nggak bisa. Kemarin juga partai politik nggak bisa. Dia ya artinya tetap nih
ya. Kalau seandainya diturunkan saja, misalnya presiden presiden threshold itu 5%, enak kita bisa ngelihat variasi calon presiden tuh banyak. Kalau 20%, ya sangat sedikit sekali gitu. Itu maksud saya, kenapa memang penting ada yang namanya politik hukum. Karena muncul adanya hukum tadi saya sampaikan normatif, ideal, maka ada istilah kebenaran hukum. Ada istilah kebenaran politik. Karena itu seringkali nih politik ini lebih dominan daripada hukumnya. Jadi kebenaran politik itu lebih sering digunakan ketimbang kebenaran hukum. Kan gitu. Contoh saja tadi yang saya sampaikan terkait dengan presiden threshold. Harusnya kan ya kenapa dihalang-halangi nih? Kita 250 juta, tokoh-tokoh kita banyak, kenapa nggak pada bisa nyalon presiden nih? Oh ternyata dia terikat atau terbelenggu dengan undang-undang pemilihan presiden. Itu. Baik, kita lanjutkan 2 menit lagi, 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, nanti misalnya kalau dalam pemerintahan ya itu kan ada yang memang cenderung kepada demokratis, ada yang otoriter, ya itu kan kelihatan dari politik hukumnya. Kalau seandainya kepentingan pemerintah dia kuat, dia otoriter, ya, dia diktator, itu kan, itu. Tentunya parlemen di bawah dia itu dijadikan lemah, ya cuma kayak dulu lah, ya. Seperti era sebelum-sebelumnya, apakah Orde Baru atau Orde Lama, itu dikekang tuh. Partai politiknya, parlemennya lemah. Kenapa? Di bawah kendali eksekutif. Ya, gitu. Ini kalau seandainya konfigurasi lebih menguat otoriter, diktator pemerintahnya. Ya, kayak sekarang misalnya kita silakan aja mau nilai apakah dia cenderung demokratis atau tidak. Nah, apalagi tadi yang namanya peraturan ketika nanti mau digolkan, disahkan, dijadikan undang-undang, dia perlu dukungan parlemen yang cukup. Nah, ternyata parlemen yang cenderung sekarang itu ya menguat kepada partai penguasa. Makanya kalau memang misalnya dia berbeda saja, contoh misalnya kemarin menteri-menteri yang ada, itu ada yang ditukar-tukar. Bisa jadi secara partainya dia masih mengikut kepada partai penguasa. Tapi secara pernyataannya bisa jadi dia berbeda pandangan dengan partainya. Ya kita lihat kan, ada beberapa menteri yang digeser, ditukar. Bukan gara-gara partainya, gara-gara memang menterinya ini mungkin tidak sesuai dengan partai penguasa, gitu ya, gitu. Jadi cukup sentralistik nantinya kalau memang dia pemerintahannya diktator. Tapi kalau dia demokratis, berarti kan dia menyerap informasi, kemudian parpolnya juga kuat, kemudian pengawasannya juga bagus, ada balancing, ya, gitu. Ya tentu kalau misalnya konfigurasi politik hari ini, kalau ngelihat pemerintah, ya bisa dilihat latar belakangnya, pasti kepentingannya ya tetap ada normatif hukumnya, tapi cenderung kepada latar belakang atau konfigurasi politik. Jadi pengaruh politik itu cukup kuat terhadap munculnya produk hukum yang nantinya tadi saya sampaikan, apakah nanti munculnya undang-undang dan terus ke bawah. Baik, saya sudah sampaikan tadi 2 menit dari sekarang. Silakan mungkin kalau mau ada pertanyaan. Afwan Ustaz. Ya, Dari siapa? Uut Ustaz. Oke, Uut, silakan Uut. Dari penjelasan yang Ustaz jelaskan itu sepertinya
politik di Indonesia ini kepentingan pribadinya banyak ya Ustadz ya. Kalau yang saya lihat itu dari hukum-hukum yang ada, kemudian mungkin dari kepentingan politiknya itu sepertinya kembali lagi kepada kepentingan pribadi orang-orang yang ada di dalam itu terutama. Eh, menurut apa namanya? Apakah memang kalau kita masuk dunia politik itu apa namanya sebagian besar dari partai politik itu seperti itu Ustadz, maksudnya banyak kepentingan pribadinya gitu, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan negara dan dibuat hukum. Ya, baik. Ustadz, boleh menambahkan juga nggak Ustadz? Ya, ini Boleh. agak mirip pertanyaannya. Apa namanya kalau Kak Uut apa tadi? Kepentingan Intinya gini. pribadi. Kemudian mengatasnamakan negara. Ya. Kalau apakah masih memungkinkan kita masuk ke politik untuk bisa apa ya membetulkan politik-politik yang sekarang sudah tidak betul gitu, Ustadz. Terus peran apa bagi kita ini yang sekarang harus kita jalankan dulu gitu. Gitu. Oke. Baik, dua dulu ya. Masya Allah ya. Pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua adalah kita yakin dulu bahwasanya Islam itu mengatur tentang negara. Islam itu bicara juga terkait dengan politik. Jangan sampai peristiwa hari ini akhirnya kita menjauh dengan politik, ya. Apalagi kita sampaikan dengan pernyataan yang dulu juga ada ulama Muhammad Abduh mengatakan a'udzubillah minasyasah. Ya. Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari politik. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Karena Islam itu hadir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang kemudian semua aspek kehidupan juga dibahas kan gitu ya, termasuk di dalamnya politik. Nah, yang kedua misalnya kepentingan pribadi pertama ya, kepentingan pribadi masuk dalam wilayah negara. Sebenarnya orang itu kan punya ideologi. Kalau negara atau partai politik juga punya ideologi. Semua biasanya ideologinya itu normatif, ideal, dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana idealisme kita ini tetap kita sampaikan, bukan hanya dalam forum-forum majelis taklim, sampai ke majelis-majelis parlemen, bahkan juga sampai kepada pemerintah, atau juga kita bagian dari pemerintah, gitu. Jangan sampai kita ini lari, ya. Iza laqitum fi'atan fasbutu, ya. Kalau udah masuk ya kita harus sabat di situ kan gitu kan? Apa? La tatamannau liqa'al adu. Janganlah kamu berandai-andai ketemu musuh. Wa iza laqitum fasbutu. Tapi kalau kamu memang ketemu mereka, sabat, kita mantep di situ. Itu kan namanya perjuangan, ya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Madinah itu dengan proses, ada periode Makkiyah, periode Madaniyah, ya, yang kemudian ya tegaklah sebuah negeri, yang kemudian Rasulullah juga merubah nama kota Yasrib menjadi Madinah. Madinah itu kan kota yang beragama, kota yang religius, kan prosesnya juga tidak sebentar, lama. Bukankah juga para nabi juga mereka juga masuk karena kekuasaan politik seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa ceritanya paling banyak, ya. Itu pertempuran sengit tuh. Ya. Pertempuran sengit yang musuhnya itu luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi saja, saya mungkin, ya silakan aja dicari hadisnya, saya ini tidak sanggup, ya, kalau seandainya apa yang dialami Nabi Musa alaihissalam
saya alami. Kenapa? Kalau saya masih mendapati orang-orang kafir yang memang dia hanya menyembah berhala. Indikatornya dia tetap liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala itu dijadikan sebagai sembahan dan dia tetap pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Firaun dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan ini paling panjang ceritanya dalam Al-Qur'an, ya. Mulai dari Al-Baqarah dan seterusnya, ya. Itu kan pertempuran al-haq yang batil, gitu. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf tuh mempromosikan dirinya karena dia melihat ada peluang, ada kesempatan, dan dia juga punya kemampuan untuk itu, punya kompetensi. Dia sampaikan, qala ja'alni ala khazainil ardh. Ini dia sebelum masuk sebagai raja, ya. Dia sampaikan, saya bisa nih menjadi bendahara, ya. Ini hafizun alim. Jadi dia masuk juga proses adanya keterlibatan sebelum akhirnya dia juga akhirnya menjadi seorang raja, gitu. Yang kepentingan nantinya kemaslahatannya jauh lebih besar yang udah saya sampaikan kemarin, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, kalau istilah Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah saya pernah baca adalah secercah cahaya lilin itu jauh lebih baik daripada semuanya gelap, ya. Kalau misalnya di dalam gudang gelap gulita, kita hanya punya 1 watt saja, kita punya 1 lilin saja, itu sangat bermanfaat daripada semuanya gelap. Jadi kita punya peran, ya. Jadi nggak usah berhenti, perjuangan itu memang panjang. Kalau seandainya tadi punya kepentingan pribadi, ya kita ingatkan. Kalau misalnya kita ingatkan nggak bisa juga, ya jangan salah pilih partai, kan gitu. Kalau misalnya jangan salah pilih partai, kita masuk untuk melakukan perbaikan, kan gitu. Jangan menjadi pengamat, observer, tapi kita terlibat di situ. Memang di dalamnya banyak gangguannya. Itu juga Quran udah sering banget menceritakan. Contoh misalnya Tolut dengan Jalut. Bagaimana Tolut pun dengan tentaranya, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Itu semuanya ada ujian. Nanti akan diuji, kita akan melewati, kalian akan diuji dengan sungai. Bagaimana perjalanan panjang, mungkin lama, mereka haus, tapi kata Talut, kita akan diuji. Innallaha mubtalikum binahar, Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai, ya. Faman syariba minhu falaisa minni. Oleh yang minum, dia bukan golongan kami. Faman syariba minhu falaisa minni. Wa man lam yat'anhu fa innahu minni. Kalau tidak mencicipinya, illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Cuma sedikit. Bayangin coba. Itu kan bicara raja juga. Kan kalau cerita sebelumnya juga tentang masalah kerajaan ini, Talut dan Jalut, kan gitu. Nah, ini gambaran saja bahwasanya di Quran itu banyak banget cerita tentang masalah kenegaraan dengan model di zamannya masing-masing. Kalau sekarang kan kita modelnya negara bangsa, nation state. Jadi untuk menegaskan yang pertama adalah kenapa mereka punya kepentingan, ya kan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantara minaz zahabi wal fidda wal khail musawwamati wal an'am wal hars, itu semuanya ujian. Dibelok, ya. Mungkin hari ini kita masih idealisme. Udah banyak berlimpah harta, jabatan, yang lain lagi ceritanya, ya gitu kan? Itu, ya. Itu kepentingan pribadi menjadi kepentingan negara. Yang kedua tadi masalah perbaikan, ya. Perbaikan itu sampai kapanpun. Rasulullah mengatakan
addu 'alaiha bin nawajiz, ya. Jadi sampai kalaupun misalnya pegang agama ini walaupun sendirian kita gigit dengan gigi geraham kita. Ya, jangan sampai kita juga tidak peduli bahkan abai terhadap persoalan politik, karena kemarin udah saya singgung di kelas, kemaslahatan politik itu jauh lebih dahsyat daripada kepentingan kita sebagai orang baik, sebagai dermawan. Kalau negara itu dahsyatnya luar biasa. Terus saya tambahin karena penutup udah mau jam 9 ya. Nah, kalau dalam perspektif Islam mungkin bisa disebut dengan as-siyasah syar'iyyah, politik hukum Islam. Jadi berangkatnya adalah bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan syariah. Ya, bahkan yang dulu saya udah sampaikan, yang namanya as-siyasah secara bahasa itu kan adalah al-qiyamu bima yuslihuhu. Jadi melakukan apa-apa untuk kemaslahatan. Itu namanya siyasah. Ketika kemaslahatan itu dipadukan dengan asy-syar'iyyah, bahwasanya kemaslahatan itu hendaknya dilakukan berbasis agama, berbasis hukum Islam. Apa indikatornya? Yang kemarin sudah saya sampaikan, indikatornya adalah yang para ulama sampaikan dengan melindungi 5 hal, ya. Yang ulama mengatakan 5 hal yang penting, ad-daruriyat al-khams, ya. Melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, harta, keturunan. Ini Islam ini kan punya tujuan dalam syariat melindungi ini semua. Kenapa misalnya kita nggak boleh berjudi, melindungi harta? Kenapa kita tidak boleh membunuh? Karena melindungi agama. Yang mau udah saya sampaikan bahwasanya tujuan bernegara itu adalah hirasatu dini wa siyasatu dunya, untuk melindungi agama dan siasat dunia. Pertanyaannya hari ini adalah, ya, apakah perlindungan-perlindungan yang kita sebutkan tadi itu sekarang ini terancam atau tidak? Misalnya masalah agama kita ini terancam nggak? Masalah jiwa kita terancam nggak? Misalnya sholat kita terancam tidak, ibadah kita terancam atau tidak, itu. Yang kedua, jiwa kita terancam atau tidak. Gimana hari ini pembunuhan, orang menghukum dirinya sendiri, menghukum dengan caranya sendiri, pembunuhan di mana-mana, terancam atau tidak? Kemudian akalnya, gimana akal kita terancam nggak? Apakah itu dari konsumsi narkoba, apakah dari konsumsi pemikiran, atau konsumsi-konsumsi lainnya, barang-barang yang haram, terancam nggak? Kemudian harta kita terancam nggak? Banyak maling, banyak koruptor, ya, banyak lain-lain. Kemudian keturunan kita terancam nggak? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya orang-orang itu khawatir, takut kalau mereka bakalan meninggalkan setelah mereka zurriyatan di'afan. Bahkan dalam tafsir disebutkan zurriyatan di'afan ini terkait dengan kesejahteraan. Masalah keturunan, ekonomi mereka gimana. Makanya Amr bin As ketika ingin menginfakkan seluruh hartanya, mewasiatkan seluruh hartanya, ditahan oleh Rasulullah SAW. As-sulus was-sulusu kasir. Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Apakah kamu nanti tega, kalau bahasa sekarang nih, anak-anak kamu, keturunan kamu itu akan meminta-minta. Ya tasa'aluna anin nas, mereka meminta-minta. Nah, itu kan semua 5 indikator perlindungan yang memang para ulama menyebutkan ini adalah tujuan syariat,
tujuan hukum Islam hari ini terancam nggak? Saya mau nanya nih sama mahasiswa, mahasiswi, terancam tidak? Terancam. Terancam. Kalau berarti terancam, berarti perlu ada gerakan, apakah gerakan struktural melalui negara atau gerakan kultural yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita ngelihat agama Islam itu serem, agama Islam itu pedang. Ya tujuan hukum Islam ya untuk kepentingan orang masyarakat umum kok. Bukan hanya orang Islam saja. Karena tadi udah sampaikan Islam itu adalah rahmatan lil alamin buat semuanya. Orang Yahudi saja merasa nyaman ya di samping Rasulullah SAW. Karena mereka muamalah kita muamalatun nas ma'an nas. Hubungan kita mah baik-baik saja kecuali dia mengancam kita. Kan dia enggak gitu. Bukankah kita dapat cerita Rasulullah SAW hampir setiap hari memberikan makan nenek-nenek Yahudi. Kan begitu. Bahkan Rasulullah SAW ketika wafat meninggal, ternyata Rasulullah punya gadai, ya, baju besinya digadai kepada orang Yahudi. Kan gitu. Artinya hubungan secara tetangga, secara kemanusiaan itu hubungan yang baik-baik semua. Ya, masalah dia belum masuk Islam, kita nggak boleh mencelaknya karena itu hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar Allah berfirman menegur Rasulullah SAW yang keinginan Rasulullah untuk menjadikan pamannya Abu Thalib aslama, masuk Islam, tapi belum diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah petunjuk meskipun kepada orang yang paling kamu cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi mayyasha. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah pada orang yang ia ingin. Kita nggak boleh benci. Kita dakwah semua orang kecuali dia memerangi kita, tuh lain cerita dalam Islam. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, udah jam 9 ya. Nanti yang di kelas berikutnya tuh, pintunya udah pada mau masuk nggak? Iya, Ustaz Sunardi sudah ini. Iya, Ustaz Sunardi udah di kelas. Itu pintunya sudah menanyakan. Hah? Sudah menanyakan. Siap. Khair insyaallah ya. Ustadz Afwan, kita ujiannya kapan? Emang kapan ujiannya? Harusnya pekan depannya, tapi pekan depan jadwal ujian, Ustadz. Oh gitu. Oke. Dua pekan ini? Nah, Ustadz. Dari tanggal 3 sampai 14. Jadi mau milih yang pekan ini atau pekan depan? La ilaha illallah, lama banget. Mikirnya makan dulu kali ya. Entah habis maghrib kasih tahu saya. Nah, Ustadz. Nanti Sabil beritahu lagi. Oke, Sabil lah. Kasih kabar ya. Baik, Ustadz. Ntar absennya dikirim ke saya. Jazakumullah khairan. Kalau misalnya mau dibahas, ya ntar sampein aja hari ini apakah pekan depan atau pekan lagi. Oke ya? Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.